Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Sipahamja. Saya dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan program audit laporan keuangan pada PT Kalbe Farma Tbk. Periodenya 31 Desember 2019. Selanjutnya, untuk bahan yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdiri dari gambar kantor akuntan publik, gambaran perusahaan yang diaudit, dan juga tinjauan pustaka. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri dari prosedur audit perusahaan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Gambaran kantor akuntan publik atau KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Sejarah KAP. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja merupakan salah satu kantor akuntan publik terdepan dan terbesar di Indonesia dengan afiliasi Ernst Young atau EY, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 besar firma jasa profesional di dunia atau The Big Four. Kualitas dan kompetensi KAP Purwantono, Sungkoro, Surja juga telah diakui secara global. EY adalah salah satu pemimpin pasar sebagai penyedia layanan di bidang jasa. Yang pertama itu ada assurance, yang kedua ada perpajakan, yang ketiga ada transaction advisory service, dan yang keempat ada advisory service. Dalam berbagai jenis industri, baik itu badan usaha milik negara, BUMN, maupun swasta, termasuk pemodal asing. Selanjutnya di sini ada profil KAP. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja memiliki sumber daya gabungan lebih dari 2.000 profesional dan staf pendukung, dan memiliki kantor di 2 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja membagi stafnya ke dalam beberapa divisi berdasarkan industri. Dengan demikian, staf KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja memiliki keahlian secara spesifik. Selanjutnya ada lokasi KAP. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta Pusat 12190. Jumlah cabang KAP-nya yaitu memiliki 2 cabang kantor yang berada di Jakarta dan Surabaya. Dan jumlah partner KAP-nya memiliki 2.000 profesional dan staf pendukung yang ada di Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran perusahaan yang diaudit PT Kalbe Farma Tbk. Sejarah PT Kalbe Farma Tbk. Kalbe didirikan pada tanggal 10 September 1966 oleh 6 bersaudara dengan melakukan usaha dimulai di sebuah garasi di kawasan Jakarta Utara dan lingkup kinerjanya hanya di kawasan Jakarta saja. Kegigihan dan ketekunan dalam menjalankan usahanya, Kalbe bertumbuh baik sehingga pada akhirnya memiliki pabrik di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur pada tahun 1971. Dari sisi produk, PT Kalbe Farma Tbk terus mengembangkan line produknya sehingga menjadi salah satu perusahaan farmasi yang diperhitungkan di Indonesia, baik untuk kategori obat yang diresepkan atau etikal, atau obat yang dijual bebas atau OTC, over the counter. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi, ada rapat umum pemegang saham dinaungi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Resiko Usaha, dan juga Komite GCG. Selanjutnya Dewan Direksi terdiri dari audit internal, sekretariat perusahaan, hubungan investor, dan juga unit manajemen resiko. Selanjutnya di sini ada bidang usaha pada PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma atau KLBF bergerak di bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan persediaan farmasi, termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Perusahaan ini dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 1966. Berikut adalah pemegang saham PT Kalbe Farma, yaitu ada PT Bina Arta Karisma, ada PT Girasole Prima, ada PT Ladang Ira Panen, ada PT Kasta Murni Cemerlang, PT di Tanah Labahana, PT Santa Seha Sanadi, ada juga masyarakat. Selanjutnya ada Dewan Direksi PT Kalbe Farma, yaitu ada Fitjong Tus, jabatannya sebagai Presiden Direktur, Mulyali, jabatan sebagai Direktur,
Jos Iwan Atmajajas, jabatannya sebagai Direktur, Sia Johan, jabatannya Direktur, Bernardus Karmin Winata, jabatannya Direktur. Selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdiri dari definisi audit. Menurut Arens dan Leubach 2003, audit ini sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu, memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuannya audit. Selanjutnya di sini ada prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan. Apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi. Mereka diidentifikasi dan diterapkan pada tahap perencanaan audit setelah menentukan tujuan audit, ruang lingkup pendekatan, dan resiko yang terlibat. Selanjutnya, masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama ada prosedur audit, siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan. Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja melaksanakan prosedur audit terhadap PT Kalbe Farma berdasarkan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja dimulai dari memahami proses bisnis, penjualan, penerimaan kas, persediaan serta pergudangan yang ada di PT Kalbe Farma. Selanjutnya, auditor menetapkan jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT Kalbe Farma. Selanjutnya, di sini ada program audit, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, serta pengujian substantif atas rincian saldo. Untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, ada penjualan yang dicatat adalah yang benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau keterjadian. Selanjutnya ada pengendalian kunci yang ada. Yang pertama ada kredit disetujui secara otomatis oleh komputer setelah dibandingkan dengan batas kredit. Penjualan didukung oleh dokumen pengiriman dan pesanan pelanggan yang disetujui. Total batch kuantitas yang dikirim dibandingkan dengan kuantitas yang ditagih. Laporan dikirimkan kepada pelanggan setiap bulan. Selanjutnya di sini ada pengujian pengendalian, memeriksa pesanan pelanggan untuk membuktikan persetujuan kredit, memeriksa faktur penjualan, dilampiri dengan bukti pengiriman barang dan pesanan dari pembeli, memeriksa adanya paraf petugas pada batch total, mengamati apakah laporan bulanan sudah dikirim. Selanjutnya ada defisiensi, tidak ada verifikasi internal untuk mencegah agar faktur tidak dicatat lebih dari 1 kali. Selanjutnya ada pengujian substantif atas transaksi, memeriksa urutan faktur penjualan, memeriksa ada tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak biasa dalam jurnal penjualan dan master file atau file induk. Selanjutnya menelusuri ayat dalam jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang meliputi faktur penjualan, dokumen, pengiriman, order penjualan, dan pesanan dari pembeli. Selanjutnya, yang kedua itu ada transaksi penjualan yang terjadi telah dicatat atau kelengkapan. Terdiri dari dokumen pengiriman bernomor urut, tercetak, dan dipertanggungjawabkan setiap minggu, total kuantitas yang dikirimkan per batch dibandingkan dengan kuantitas yang ditagih. Selanjutnya, memeriksa urutan dokumen pengirim, memeriksa para petugas pengontrol data pada batch total. Selanjutnya, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Selanjutnya, yang ketiga, ada penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar atau keakuratan. Penjualan didukung oleh dokumen pengiriman barang dan pesanan dari pembeli yang disetujui, total batch kuantitas yang dikirim dibandingkan dengan kuantitas yang ditagih,
Harga jual per unit diperoleh dari file induk daftar harga yang disetujui. Laporan dikirimkan kepada pelanggan setiap bulan. Memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan, memeriksa ada tidaknya para pegawai pengontrol data pada batch total, memeriksa apakah daftar harga telah disetujui dengan tepat dan benar. Selanjutnya ada memeriksa apakah laporan bulanan telah dikirim. Selanjutnya, menelusuri ayat jurnal dalam penjualan ke faktur penjualan, menghitung kembali harga dan perkalian pada faktur penjualan, menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengirim, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Selanjutnya, ada transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk, piutang usaha, dan diikhtisarkan dengan benar atau posting dan ikhtisar. Komputer secara otomatis membuktikan transaksi ke file induk, piutang usaha, dan buku besar. File induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar umum atas dasar bulanan. Laporan piutang dikirimkan ke pelanggan setiap akhir bulan. Selanjutnya, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar. Memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar. Selanjutnya, memeriksa apakah laporan piutang bulanan benar dikirimkan. Selanjutnya, menelusuri faktur penjualan dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan ujilah kebenarannya, jumlah, tanggal, dan nomor fakturnya. Menggunakan perangkat lunak audit untuk memeriksa kebenaran penjumlahan vertikal dan mendatar dalam jurnal penjualan dan telusuri totalnya ke buku besar. Selanjutnya ada transaksi penjualan dikelompokkan dengan benar atau pengelompokan. Pengelompokan akun diverifikasi secara internal, memeriksa ada tidaknya pemeriksaan internal, dan juga memeriksa kebenaran pengelompokan akun dari duplikat faktur penjualan. Selanjutnya, transaksi dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Dokumen pengiriman dipernomori dan diperhitungkan setiap minggu oleh akuntan. Memeriksa urutan dokumen pengiriman, defisiensinya ada tidak adanya pengendalian untuk menguji pencatatan yang tepat waktu, membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu kesimpulan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa PT Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi yang telah diakui di Indonesia dan juga mancanegara, dengan ruang lingkup bisnis yang meliputi di bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan persediaan farmasi, termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen, dan bekerja sama kepada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, dan mempercayai untuk mengaudit laporan keuangan periode 31 Desember 2019 sesuai pada SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik dan KAM atau KPMG Audit Manual. Terima kasih untuk presentasi yang saya telah paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.